Banjir juga Hujan banjir dengan Musim hujan dan bencana banjir mampu meningkatkan kasus penyebaran leptospirosis pada hewan dan manusia. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan faktor resiko tingginya populasi tikus sebagai reservoir leptospirosis. Pada tahun 2019, tercatat 920 kasus leptospirosis di Indonesia dengan 122 kematian. Berdasarkan Permenkes RI nomor 1501 tahun 2010, leptospirosis termasuk penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Penyakit ini juga disebut whale disease, Canicola fever, hemorrhagic jaundice, mud fever, atau Swinehurst disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Leptospira yang merupakan genus bakteri dari ordo Spiroseta, famili Trepanometaceae, bentuk spiral dengan pilina yang rapat dan ujungnya berbentuk seperti kait, sehingga bakteri sangat aktif bergerak berputar, maju mundur maupun melengkung. Memiliki ukuran lebar 0,1 mm dengan panjang 0,6 sampai 20 mm. Penyakit leptospirosis ini dapat menular ke manusia melalui genangan air, sungai, danau, selokan saluran air, dan lumpur yang tercemar urin tikus yang umumnya terjadi saat banjir. Wabah leptospirosis dapat juga terjadi pada musim kemarau karena sumber air yang sama dipakai oleh manusia dan hewan. Sedangkan untuk penularan secara langsung dapat terjadi pada seseorang yang sering berkontak langsung dengan hewan, seperti peternak dan dokter hewan. Setelah itu, leptospira masuk ke tubuh melalui kulit atau menembus jaringan mukosa seperti mukosa mulut, saluran cerna, saluran hidung, dan konjungtiva mata. Setelah menembus kulit atau mukosa, leptospira akan ikut aliran darah sistemik dan terjadi replikasi serta menyebar ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Kemudian, terjadi respon imun baik seluler maupun humoral untuk membentuk antibodi spesifik yang bertujuan untuk membunuh leptospira. Apabila manusia terkena leptospirosis, menurut gejala klinisnya dibagi menjadi bentuk berat atau ikterik dan ringan atau unikterik. Secara umum, gejala umum yang muncul adalah seperti demam, nyeri kepala, nyeri otot, khususnya di daerah betis, paha, serta gagal ginjal. Gejala klinis pada hewan yang terkena leptospira ada jenis akut dan juga jenis kronis. Gejala pada hewan yang terkena leptospirosis akut harus dicurigai dalam kasus-kasus berikut. Yang pertama, agalaktia onset mendadak pada sapi dan domba dewasa yang sedang masa laktasi. Kemudian, ikterus dan hemoglobinuria, terutama pada hewan muda, seperti meningitis dan gagal ginjal akut atau ikterus pada anjing. Leptospirosis kronis harus dipertimbangkan dalam kasus-kasus berikut: aborsi, lahir mati, kelahiran anak yang lemah atau mungkin prematur, infertilitas, gagal ginjal kronis, atau hepatitis aktif kronis pada anjing, dan kasus oftalmia periodik pada kuda. Tindakan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang dapat dilakukan pada penyakit leptospirosis diantaranya adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, agar pemerintah daerah, serta masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Pemerintah akan memberikan fasilitas dan bantuan di dalam pengendalian penyakit leptospirosis. Keberhasilan pengendalian penyakit leptospirosis sangat tergantung dari kerjasama pemerintah daerah, kabupaten, atau kota, termasuk DPRD dengan fasilitas dari pemerintah pusat. Menurut Rusmini, melalui penelitiannya yang dilaksanakan di tahun 2019, umumnya pencegahan leptospirosis yang dapat dilakukan tersusun atas 16 komponen. Di antaranya, yang pertama, membiasakan diri dengan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan minum, lalu menggunakan air bersih untuk mandi dan mencuci, sayur dan buah harus dicuci dengan air bersih, dan menyimpan makanan dengan baik dan benar agar terhindar dari jangkauan tikus, harus ditutup rapat dan kemudian dimasukkan ke dalam almari. Selanjutnya, menggunakan alas kaki, terutama saat beraktivitas di luar rumah, menghindari kontak dengan air selokan maupun air genangan, baik di lingkungan rumah maupun di tempat kerja, menghindari kontak dengan air luapan banjir, serta mandi dan mencuci tangan, kaki, serta bagian tubuh dengan sabun setelah bekerja, terutama di tempat-tempat yang berhubungan erat dengan terjadinya pembiakan atau penyebaran dari kasus leptospirosis ini. Selanjutnya, melindungi bagian tubuh dengan alat pelindung diri atau APD yang memadai saat bekerja pada tempat-tempat yang beresiko tinggi terhadap pencemaran. Upaya lain yang dapat dilakukan diantaranya dengan menutup luka pada kulit dengan penutup luka kedap air, menghindari adanya tikus di rumah maupun di tempat kerja, menghindari pencemaran dan meningkatkan pengendalian tikus, memasang perangkap tikus, mengubur atau membakar bangkai tikus di tempat yang aman, serta segera periksa ke fasilitas kesehatan yang tersedia jika mengalami gejala sakit.